Indonesia adalah negara hukum. Semua aturan ada landasan hukumnya, termasuk pula dengan tindakan yang akan diberikan untuk para pelaku kejahatan. Semua mengacu pada hukum yang berlaku. Jadi, jika tidak bersalah di mata hukum, maka tidak mungkin mendapat hukuman. Namun, pernahkah terbayang dalam benak kita bahwa ada orang-orang di luar sana yang mendapat hukuman padahal mereka tidak bersalah? Seperti yang terjadi di tahun 2024, polisi salah tangkap yang korbannya adalah Peggy Setiawan. Yang walaupun Peggy Setiawan menang di pra-peradilan atas kerja keras pengacara dan desakan rakyat Indonesia, dan dengan kasus ini, citra kepolisian Republik Indonesia sudah tidak bagus di mata masyarakat. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang kasus salah tangkap yang terjadi pada tahun 1974. Korbannya adalah Sengkong dan Karta. Seperti apa ceritanya, kita simak video berikut ini. Sengkong dan Karta adalah salah satu bukti nyata. Bukti bahwa salah vonis punya dampak luar biasa bagi si korban. Kisah tentang keduanya cukup terkenal pada masanya. Akan tetapi, tidak ada salahnya jika kita bahas kembali supaya tidak muncul Sengkong dan Karta lain di masa mendatang. Cerita berawal dari sebuah kasus pembunuhan dan perampokan yang menimpa pasangan suami istri bernama Sulaiman dan Siti Haya pada tahun 1974 silam. Keduanya ditemukan tidak bernyawa di desa Boyongsari, Bekasi. Sebelum Sulaiman mengembuskan napas terakhir, saksi yang membawanya ke rumah sakit membisikkan nama Sengkong. Hanya itu yang didengar oleh saksi. Namun tak tahu kenapa, beberapa waktu kemudian, Sengkong beserta rekannya bernama Karta tiba-tiba ditangkap dan dijadikan tersangka oleh polisi. Keduanya bingung dengan kejadian yang menyeret mereka ke kantor polisi. Kekeh tidak merasa bersalah, Sengkong dan Karta tak sudi menandatangani berita acara pemeriksaan. Mereka terus menolak dan menolak. Ngenesnya, Sengkong dan Karta terpaksa menandatangani karena tidak tahan dengan siksaan di tubuh mereka oleh oknum kepolisian. Kasus pun bergulir menuju ruang persidangan. Ketidakadilan kembali menimpa Sengkong dan Karta. Hakim bernama Jurneti Sustrisno lebih percaya kepada cerita polisi, padahal keduanya telah membantah. Pada akhirnya, kedua tetap dijatuhi hukuman. Terhitung pada Oktober 1977, Sengkong divonis 12 tahun penjara, sedangkan Karta divonis 7 tahun penjara. Dengan sedih, mereka terpaksa mendekam di Hotel Prodeo. Di sanalah mereka berjumpa dengan Genul, keponakan Sengkong, yang dibui lantaran kasus pencurian. Bermacam cerita muncul di antara ketiganya, sehingga pada satu sesi pembicaraan, Genul mengaku bahwa dialah pembunuh Sulaiman dan Siti Haya yang sebenarnya. Sengkong dan Karta lantas memberitahukan kepada pihak berwajib, dan pada bulan Oktober tahun 1980, Genul mendapat bonus berupa penjara selama 12 tahun. Meski begitu, keadilan masih enggan berpihak pada Sengkong dan Karta. Dua pria itu belum bisa dibebaskan, walaupun telah terbukti tidak bersalah. Hal ini dikarenakan keduanya tidak mengajukan banding, sehingga vonis yang telah dijatuhkan kadang memiliki kekuatan hukum tetap. Beruntung, ada seorang pengacara baik hati bernama Albert Hasibuan. Beliau memperjuangkan keadilan bagi Sengkong dan Karta, sampai akhirnya keduanya resmi bebas pada Januari tahun 1981. Bapak Omar Seno Aji, ketua MA pada saat itu, memerintahkan kedua pria tak berdosa itu bebas lewat jalur peninjauan kembali atau PK. Sayangnya, lahir kembali berarti mendapat kenyataan pahit usai Sengkong dan Karta kembali menghirup udara bebas. Keluar dari penjara, Sengkong harus dirawat di rumah sakit lantaran penyakit TBC-nya yang kian parah, yang membuatnya kian bersedih. Tanah miliknya yang ia andalkan untuk menghidupi keluarga kecilnya telah dijual, habis digunakan untuk membiayai anak-anak serta Sengkong saat diproses polisi. Selain itu, Sengkong yang sebelumnya adalah seorang petani terpaksa berhenti total lantaran penyakit serta bekas-bekas luka lantaran siksaan fisik yang dideritanya. Mirip dengan Sengkong, Karta juga bernasib tidak lebih baik.
keluar dari penjara, Karta ditampar oleh kenyataan bahwa keluarganya tercerai-berai tak tahu kemana. Rumah dan tanah seluas 6.000 meter persegi di Desa Cakung, Payangan, Bekasi pun telah habis dijual demi membiayai perkara yang dihadapi pria tersebut. Berbagai cara telah ditempuh akibat kerugian yang ditanggung. Mereka bahkan sudah mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 100 juta pada masanya ke lembaga peradilan yang salah memvonis. Namun, kenyataan pahit lagi-lagi terjadi. MA menolak tuntutan keduanya dengan dalih Sengkon dan Karta tak pernah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun di mana mereka vonis pada tahun 1977 silam. Memang sedih, Tuhan Maha Penyayang. Pada akhirnya, Dia memulangkan Karta dan Sengkon. Karta meninggal akibat kecelakaan, sedangkan Sengkon pergi setelah lelah berjuang keras melawan penyakitnya. Mereka telah tidur dengan tenang, mendapat keadilan hakiki dari Yang Maha Kuasa. Dalam hidup ini, pastinya kita memiliki suatu tujuan agar berada di kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, untuk meraih tujuan tersebut, terkadang kita menemui sebuah hambatan yang menuntut untuk bertindak, mengambil suatu keputusan dengan cepat. Hal yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan. Sebuah penyesalan yang terkadang muncul karena kita salah mengambil tindakan tidak akan mudah untuk kita obati dan perbaiki begitu saja. Untuk memberikanmu sebuah inspirasi agar terus berhati-hati dalam bertindak. Tidak perlu bertindak bodoh jika tujuannya hanya untuk menarik perhatian seseorang. Bertindak walaupun tidak berani adalah keberanian yang sesungguhnya. Dan satu kata untuk polisi, harus belajar dari kasus ini agar tidak sembarang mengambil sebuah ketindakan. Jangan karena ada tekanan dan biar kelihatan bekerja dengan mengorbankan rakyat yang tak berdaya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.